Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Nurhanata Prabawangsa dengan NPM 202162121185 dari kelas A4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode perancangan 1 dengan topik presentasi arsitektur proses atau pemrograman arsitektur. Program arsitektur. Di presentasi kali ini kita akan membahas tentang pengertian. Yang kedua ada proses program. Selanjutnya yang ketiga ada konsep arsitektur. Yang keempat ada teknik presentasi konsep. Yang kelima ada penyusunan program ruang. Dan yang terakhir ada analisis tapak. Yang pertama, pengertian program arsitektur. Program arsitektur atau programming merupakan proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan pemberi tugas kepada perancang, di mana pengertian ini berdasarkan Palmer tahun 1981. Dalam program arsitektur bisa diskemakan seperti berikut. Yang pertama ada munculnya keinginan klien, lalu akan diberikan kepada perancang, lalu akan muncul sebuah ide melalui pengolahan. Setelah itu, ketika keinginan sudah terpenuhi antara keinginan klien serta keinginan perancang, maka akan muncullah sebuah desain yang dimana tidak luput dari masuknya data dan informasi dari luar. Selanjutnya akan menunjukkan hasil akhir dengan sebuah hasil suatu gambar kerja baik dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, tujuan program arsitektur. Yang pertama ada meningkatkan ketelitian, menjadikan desain lebih imajinatif, menjadikan proses lebih sistematis, pengambilan keputusan yang lebih mudah, waktu desain lebih singkat, serta faktor desain lebih tepat. Proses program. Program arsitektur dapat dijelaskan sebagai seluruh hal yang dibutuhkan dalam dan selama proses perencanaan serta perancangan arsitektur, mulai dari pengumpulan data sampai dengan penentuan konsep yang distrukturkan ke dalam suatu rencana atau plan. Menurut William Pena, proses desain secara keseluruhan terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, programming, serta yang kedua adalah schematic design atau rancangan skematik. Identifikasi masalah. Yang pertama, muncul permasalahan. Permasalahan merupakan uraian dari masalah yang dikaji atau diteliti untuk mencapai suatu hasil. Selanjutnya, masuk ke tahap referensi. Referensi adalah segala bentuk teori atau argumentasi yang digunakan untuk menunjang serta mempertegas sebuah ide gagasan tersebut. Selanjutnya ada analisis data. Melakukan analisa data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui observasi dan kepustakaan. Selanjutnya adalah konsep desain. Konsep diartikan sebagai abstrak dari ciri-ciri sesuatu untuk mempermudah komunikasi antara manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Selanjutnya ada visualisasi desain. Visualisasi desain merupakan tahap dalam merealisasikan dari konsep desain, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Konsep desain adalah suatu jalan yang harus dilalui di dalam urutan perancangan. Konsep juga berfungsi untuk menghasilkan ekspresi dalam wujud perancangan. Pengertian menurut Suprapto tahun 1979. Konsep desain, di mana ada juga jenis-jenis konsep desain. Pragmatic design merupakan desain yang didasarkan pada penggunaan bahan bangunan dan dilakukan dengan cara trial and error. Yang kedua ada iconic design, merupakan desain yang menggunakan bentuk-bentuk secara historis yang telah ada dan telah dicoba serta diterima oleh masyarakat luas. Yang ketiga ada analogical design, merupakan desain yang didasarkan atas analogi tertentu. Analogi yang digunakan bisa menggunakan hal-hal dalam arsitektur, baik di luar arsitektur. Selanjutnya ada canonic design, merupakan desain yang menggunakan sumbu-sumbu grid yang membentuk suatu modul desain dan konstruksinya. Kita masuk ke schematic design. Schematic design merupakan suatu tahapan atau proses yang ditujukan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan suatu proyek. Tujuan schematic design. Tujuan dibuatnya schematic design ini adalah untuk memastikan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan serta keinginan yang berkaitan dengan fungsi serta estetika bentuk bangunan. Di mana ada 1. Mewujudkan kebutuhan owner, mendiskusikan dengan owner bagaimana sistem ruang yang akan didesain serta menjadi solusi dalam
permasalahan yang timbul. Yang kedua ada menentukan lokasi rancangan desain. Desain skematik juga bertujuan untuk menunjukkan lokasi setiap ruangan atau program ruangnya. Yang ketiga, menggunakan bubble diagram. Diagram ini bertujuan untuk memaparkan serta menggambarkan hubungan antara ruang, lokasi, sirkulasi, serta akses terhadap setiap ruangan tersebut. Lalu yang terakhir, merancang kebutuhan desain. Desain skematik juga dapat merancang kebutuhan dalam rancangan desain. Dalam hal ini, desain skematik dapat menggambarkan produk apa saja yang digunakan dalam bangunan tersebut, serta memperhatikan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan rancangan desain selanjutnya. Lalu ada konsep arsitektur. Konsep dalam arsitektur mengemukakan suatu gagasan, pendapat, dan pengamatan. Konsep juga mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana konteks dan keyakinan dapat digabungkan menjadi satu atau bersama. Jadi konsep merupakan bagian terpenting dalam perencanaan arsitektur. Selanjutnya ada contoh penerapan konsep analogi linguistik model ekspresionis. Bangunan dianggap sebagai wahana yang digunakan arsitek untuk mengekspresikan sikap dari bangunan tersebut. Ekspresinya berupa keadaan, lokasi, konstruksi, pemakai, perbedaan fungsi, serta yang lain-lainnya. Contoh dari konsep yang saya ambil itu adalah analogi linguistik model ekspresionis, yang dimana bangunannya yaitu Dulles International Airport. Lalu kita masuk ke teknik presentasi arsitektur. Teknik presentasi arsitektur adalah bagaimana cara arsitek mempresentasikan desainnya, yang dimana perlu memperhatikan beberapa komponen-komponen presentasi seperti skema warna, penentuan font, olah gambar, serta diagram. Yang pertama, skema warna dengan memahami klien dari beberapa segi umurnya, seperti pemilihan warna yang akan digunakan. Memahami ruang, yaitu bagaimana cara kita memahami ruang di mana yang kita akan presentasi dengan memperhatikan cahayanya. Selanjutnya ada memperhatikan kontras, yang dimana sangat penting antara teks, gambar, serta background yang digunakan agar presentasi terlihat lebih jelas. Penentuan font. Penentuan font juga sangat penting dalam teknik presentasi arsitektur, dikarenakan kita harus menggunakan font-font yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Olah gambar dan diagram. Olah gambar dan diagram juga sangat penting dalam teknik presentasi arsitektur, dikarenakan jika kita hanya menggunakan tulisan saja pada presentasi, maka pengamat atau klien pasti akan bosan. Guna menanggulangi hal tersebut, maka kita harus menambahkan banyak-banyak gambar dan diagram yang bersifat informatif. Selanjutnya ada penyusunan program ruang. Penyusunan program ruang, yang pertama ada merumuskan tujuan, yang dimana kita mengetahui dan memahami tujuan dari munculnya sebuah karya atau desain kita ini. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan menganalisis, yang dimana menjelaskan kondisi tapak dengan menganalisis data tentang iklim, penduduk, ekonomi, existing, rencana tata ruang, KDB, sepadan, serta yang lainnya. Yang ketiga ada konsep programatik. Konsep terprogram mengacu pada ide abstrak yang dimaksudkan terutama sebagai solusi fungsional untuk masalah kinerja klien. Selanjutnya ada merumuskan kebutuhan, yang dimana di sini kita menganalisis mencakup serangkaian pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang, tuntutan ruang, serta lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir ada permasalahan arsitektural, yang dimana permasalahan arsitektural memiliki dua kata kunci, yaitu kondisi dan arahan. Yang terakhir, kita akan memasuki analisis tapak. Analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak tersebut. Analisis tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Analisis tapak. Dalam menganalisis tapak, kita harus memperhatikan beberapa aspek atau poin-poin yang kita akan analisis. Yang pertama, ada analisa kebisingan. Dengan mengetahui analisa kebisingan, maka kita bisa menentukan antara ruang-ruang di dalamnya, yang dimana ruangan yang bersifat private atau tidak boleh adanya kebisingan dan lain sebagainya. Analisa sirkulasi. Dalam menganalisa sirkulasi, kita bisa menentukan kemana arah
orientasi masa bangunan kita, dari mana sirkulasi padat dan dari mana nanti orangnya itu akan bisa memasuki bangunan kita dengan menyesuaikan kondisi existing tapak tersebut. Lalu ada analisa arah angin serta analisa sinar matahari, yang dimana ini juga sangat penting dalam kita menganalisis agar kita mengetahui bagaimana nantinya sinar matahari dan arah angin pada tapak tersebut sehingga bisa menghasilkan suatu orientasi bangunan yang tepat. Selanjutnya ada analisa pandangan, analisa sumber listrik. Analisa sumber listrik merupakan bertujuan untuk kita mengetahui di mana saja ada sumber listrik sehingga kita bisa mendapatkan listrik dari sumber tersebut. Analisa sumber air bersih juga kurang lebih sama dengan analisa sumber listrik. Kita harus mengetahui di mana ada sumber air bersih yang bisa kita ambil untuk bangunan nantinya di sana. Yang terakhir ada analisa drainase. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.